Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kenya, tak lupa singgah ke Gentani. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, apapun keadaannya, Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan yang pasti kalian harus tetap semangat dalam belajar meskipun masih dalam situasi yang seperti ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas kesempatan kita dapat menimba ilmu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke teman-teman, minggu kemarin kita sudah menyinggung tentang teks prosedur. Nah, dari pembahasan minggu kemarin, apakah ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai teks prosedur beserta contoh-contohnya dan juga kebahasaan dalam teks prosedur tersebut. Saat ini di masa new normal, kita diharuskan untuk selalu menjaga kesehatan dengan salah satunya menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan. Pasti kalian pernah kan mencuci tangan? Coba perhatikan kira-kira sudah benar belum ya? Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Yang kedua, ambil sabun dan gunakan secukupnya. Gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Jangan lupa bagian belakang jari dan pakai teknik mengunci. Bersihkan juga bagian jempol luar dan dalam. Selanjutnya, gosokkan dengan memutar ujung jari di telapak tangan. Yang ketujuh, basahi tangan dengan air bersih untuk membilas. Dan yang terakhir, keringkan tangan, bisa menggunakan handuk ataupun tisu. Dari contoh tersebut, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks prosedur? Ada yang tahu? Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dan tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan dan memudahkan pembaca ataupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Mengapa disebut sebagai teks prosedur sederhana? Karena penyajian teksnya sangat sederhana dan hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja. Jadi teks ini sangatlah singkat dan hanya menyajikan bagian yang dianggap penting saja. Sebagai contoh, dalam penggunaan Blender, penjelasannya tidak dimulai dari menancap atau menghidupkan stop kontak, namun penjelasannya dimulai dari menekan tombol dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang menyediakan langkah secara lengkap dan detail tentang cara melakukan suatu hal. Selain itu, dalam pembuatan suatu masakan terdapat bagian seperti alat dan bahan yang harus disediakan. Sebagai contoh, dalam penggunaan Blender, dijelaskan secara detail mulai dari memotong buah, menancap kabel, hingga mematikan setelah selesai menggunakannya.
Langkah-langkah dalam proses pemakaian blender disajikan secara sangat detail sehingga langkah-langkah tersebut dapat langsung diikuti sama persis dan lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Dan walaupun dibolak-balikan langkah tersebut, kita dapat memperoleh hasil yang baik juga. Sebagai contoh, dalam pembuatan sup, terdapat langkah di mana kita diminta untuk memotong wortel, setelah itu memotong lobak, lalu memotong kentang dan memasukkan semua hasil potongan tersebut bersamaan ke dalam panci. Apakah kita bisa mengubah langkah-langkahnya? Jawabannya tentu saja bisa. Kita bisa memotong kentang terlebih dahulu, setelah itu memotong lobak, dan baru setelah itu memotong wortel. Walaupun dalam teks prosedur tersebut kita diminta untuk memotong wortel terlebih dahulu, tetapi hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh pada hasil akhirnya nanti. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur merupakan unsur-unsur yang saling terkait dari bagian satu dengan bagian lainnya. Dalam hal ini, bagian dari teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dilakukan dan motivasi apa dalam melakukannya. Yang kedua, alat dan bahan, yakni berisi mengenai rincian bahan dan alat yang akan digunakan. Dalam hal ini, alat dan bahan bisa digunakan ataupun ditiadakan sesuai dengan jenis teks prosedur yang akan dibuat. Yang ketiga, langkah-langkah, yakni berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang keempat, penutup, yang mana berisi penekanan pada keuntungan atau ucapan selamat karena telah melakukan sesuatu. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukannya. Misalnya, posisikan tubuh Anda sejajar dengan layar monitor, atau bisa juga tuangkan air ke dalam panci. Yang kedua, penggunaan kata keterangan atau adverbia. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, biasanya menggunakan kata seperti dengan, atau, dan secara. Sebagai contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Selanjutnya, keterangan alat. Biasanya menggunakan kata seperti dengan menggunakan atau bisa juga menggunakan. Sebagai contoh, lukis kain dengan menggunakan canting. Dan yang terakhir adalah keterangan tujuan. Biasanya menggunakan untuk, supaya, dan ada. Sebagai contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Yang ketiga, penggunaan saran atau larangan. Tujuan teks prosedur adalah memandu pembaca agar selamat, aman, dan mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan juga harus mengandung saran atau larangan agar dalam menjalankan prosedur tersebut tidak menimbulkan bahaya. Biasanya menggunakan kata atau frasa hubung seperti sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat. Jika terlalu keras menggerakkan leher, otot leher Anda akan rusak. Yang keempat, penggunaan kata hubung. Dalam hal ini, menggunakan ungkapan seperti kemudian,
Selanjutnya, sekarang, berikutnya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, setelah ini tiriskan bola-bola kentang yang telah digoreng. Selanjutnya, tambahkan saus di atasnya. Yang kelima, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Sebagai contoh, lumuri loyang dengan mentega, atau bisa juga lumurkan mentega pada loyang. Jadi kesimpulannya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membantu pembaca agar dapat melakukan sesuatu dengan hasil yang maksimal. Ciri-ciri teks prosedur ini, yang pertama berisi langkah-langkah, yang kedua bersifat informatif, yang ketiga dijelaskan secara rinci, yang keempat bersifat objektif, yang kelima menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan logis, dan yang keenam terdapat langkah yang berkelanjutan disertai dengan penjelasan. Oke teman-teman, dari materi tadi yang telah dipaparkan, adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, dari penjelasan di atas, tugas selanjutnya adalah bentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Lalu buatlah teks prosedur dan presentasikan minggu depan. Teman-teman, saya berharap kalian harus tetap semangat ya, meskipun situasi sekarang masih seperti ini. Jangan pantang menyerah, dan saya yakin kalian adalah anak-anak yang beruntung dan hebat. Buktinya, di luaran sana banyak anak-anak yang memilih menjadi kaum rebahan. Tapi kalian memilih untuk belajar, meskipun mungkin ada yang terpaksa. Banyak yang terpaksa. Jadi teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang materi teks prosedur, dan selanjutnya minggu depan kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok mengenai contoh teks prosedur. Untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.